Selamat sore Mbak, perkenalkan nama saya Nabila. Di sini saya akan bantu Mbak. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama sama usianya. Nama saya Ika Kristina, usia saya 19 tahun. Oke Mbak Ika, gimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak. Baik. Nah, dari kabarnya baik. Kira-kira apa nih yang bawa Mbak Ika ke sini sehingga ketemu saya? Apa yang perlu saya bantu? Saya kayaknya pengen cerita aja sih ke Mbak Nabila, kayak saya ini kenapa gitu loh. Oke, silakan Mbak Ika mulai dari mana? Jadi akhir-akhir ini tuh saya lagi deket sama seseorang. Seseorang itu lawan jenis gitu, Mbak. Lah terus, tapi saya tuh waktu deket sama dia tuh kayak mikir, kayak apa ya, takut gitu loh. Takut misalkan kalau cowok sama cewek deket kan pasti ada pikiran buat bersama toh. Nah di situ saya tuh kayak kepikiran cowok ini gimana ya, kayak saya tuh takutnya itu saya bisa percaya apa enggak sama dia gitu loh, kayak dia bisa menjaga kepercayaan saya apa enggak gitu. Jadi berarti Mbak Ika ini lebih ke bukan karena tidak menemukan orang tapi sudah menemukan orang cuma karena takut. Nah, biasanya perasaan takut ini timbul karena pernah terjadi sesuatu nih. Kira-kira apa yang membuat Mbak Ika takut untuk membuka diri buat orang ini? Kayaknya saya pernah punya pengalaman lah. Waktu saya SMK dulu itu saya pernah punya pacar, Mbak. Nah saya tuh pacaran 2 tahun. Terus waktu kan saya ini SMK ya, Mbak. Kalau SMK itu kan kita kan ada magang kan ya. Iya. Lah terus waktu itu saya magang gitu loh. Terus pacar saya juga magang. Nah, namanya magang kan kita sama-sama sibuk kan. Lah terus saya ya kayak apa, benar-benar percaya gitu sama dia. Tapi waktu magang itu dia berubah gitu loh, Mbak. Berubahnya itu kayak gini. Yang awalnya kita itu setiap minggu selalu ketemu, tapi tiba-tiba dia itu nggak bisa gitu. Setiap hari libur itu dia bilangnya kayak nggak bisa ketemu gitu. Terus sebenarnya saya nggak masalah sih kalau dia nggak bisa ketemu. Cuma kenapa waktu kayak sehari-harinya tuh dia berubah gitu loh. Kayak nggak nyariin saya, terus cuek ke saya. Kan namanya kita perempuan kan pasti punya pemikiran kayak apa, ini pacarku kenapa gitu loh, pasti kan ada kan overthinking yang ke situ. Nah saya sempat overthinking kalau dia itu di tempat magangnya tuh suka sama teman magangnya gitu kan. Teman magangnya kan nggak cuma cowok tuh, Mbak, pasti ada ceweknya. Lah terus waktu itu saya sempat diputusin sama dia, jadi kayak ada masalah diputusin sampai 3 kali. Nah di situ saya pernah ngedown banget. Akhirnya saya mikir ya udah, emang kan kalau kita udah nggak ada rasa kan, ya kalau dipaksa kan kasihan gitu. Akhirnya saya putus, tapi tiba-tiba dia tuh nggak mau putus sama saya gitu. Kayak dia tuh pengen memulai dari awal, tapi ya saya mau memulai dari awal, cuma di hati saya tuh kayak ada yang mengganjil gitu loh. Sampai pada akhirnya saya tanya ke apa, teman magangnya itu, kayak ya kan kalau ada sesuatu yang ganjil kan harus diselesaikan kan, Mbak, nggak baik kan ya. Akhirnya saya cari tahu, akhirnya benar, ternyata dia suka sama teman magangnya. Jadi dia waktu mutusin saya itu karena dia suka sama teman magangnya gitu. Akhirnya dari situ kan tiba-tiba mbaknya yang awalnya nerima dia kan tiba-tiba langsung keinget sakitnya yang waktu diputusin itu kan. Nah akhirnya selama setahun saya sama dia tuh, setelah kejadian itu saya nggak merasakan kayak saya tuh nggak sayang lagi sama dia gitu. Jadi setelah itu saya nggak bisa punya rasa. Akhirnya saya memilih putus gitu. Apa yang Mbak Ika rasain waktu tahu pacarnya ternyata suka sama orang lain? Waktu itu perasaan Mbak Ika gimana? Macam-macam sih, Mbak, antara Gimana? kayak
ya sakit, tapi ya kalau itu bagiannya dia kan ya gimana, saya bisa apa. Oh gitu, ya ya. Apa sampai sekarang Mbak Ika masih merasa bisa nggak sampai sekarang merasakan apa yang waktu itu Mbak Ika rasakan sampai Bisa, sekarang masih bisa? bisa. Rasa sakitnya masih kerasa gitu, cuma ya kita kan nggak bisa memaksa seseorang tuh Mbak, dan Mm-mm. kita ya nggak bisa memaksa diri kita sendiri kayak harus, ya kalau kan semua orang beda-beda kan, tipe orang beda-beda, ada yang bisa menerima masa lalunya terus memulai dengan hal yang baru, tapi saya kayak sulit gitu setelah kejadian itu. Oke. Terus berarti Mbak Ika tadi menyebutkan kalau takut untuk memulai hubungan baru sama orang. Itu berarti karena Mbak Ika takut mendapatkan perlakuan yang Iya, sama seperti waktu jadi kayak itu. saya tuh lihat cowok, terus kalau dia terlalu dekat sama cewek itu saya langsung keinget kejadian itu Sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Untuk laki-laki yang sekarang lagi deket, kira-kira sudah berapa lama dekatnya? Kira-kira mungkin mau setahun, Sudah mau setahun. tapi saya nggak ada niatan buat bareng-bareng sama dia, jadi kayak ya cuma biasa aja sih Mbak, kayak teman gitu. Tapi ada rasa suka sama masnya. hmm, Sukanya sih nggak, cuma kayak saya kagum gitu sama dia, cuma saya kayak sama dia tuh nggak bisa gitu loh, selalu kebayang. Terus kira-kira ada perasaan apa lagi yang mungkin belum Mbak Ika sampaikan ke saya sehingga gak bisa buat buka diri sama orang lain. Mungkin ada penyebab-penyebab lain selain dari pengalaman yang itu. Nggak ada sih Mbak, cuma emang hubungan-hubungan saya yang sebelumnya itu saya selalu selalu saya yang gagal gitu, kayak kayak saya mikir saya kurang apa sih, kayak kok saya diperlakukan seperti ini terus gitu. Saya soalnya kalau sudah sayang bucin Mbak. Oh gitu ya Mbak. Sama kok saya Iya. juga. Jadi kira-kira yang Mbak Ika rasakan sekarang apa nih buat Mas yang sekarang? Apa perasaan yang paling kuat sekarang buat Mas yang lagi deket Belum sekarang? ada sih Mbak, kayak ya udahlah ngalir aja gitu, kalau memang jodoh ya Tuhan kan pasti tahu kapan waktu yang tepat gitu, cuma kayak ada hal yang ganjil gitu. Berarti yang pengen Mbak Ika sembuhkan sekarang itu perasaan tentang masa lalu itu tadi, begitu, tentang Mungkin ketakutan. saya harus melepaskan hal yang di masa lalu itu. Jadi itu aja ya Mbak Ika tentang cerita pengalaman dari penyebab Mbak Ika yang sekarang. Iya, Terima kasih. Nanti kita ketemu di konseling selanjutnya. Nanti akan saya bantu gimana cara penyembuhannya dan lain nanti kita bicarakan di konseling selanjutnya. baik Mbak. Sudah itu saja Mbak Ika. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Bella.